Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Wini Channel. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Ditunggu. Kali ini saya akan membahas mengenai teks editorial. Ada yang tahu teks editorial itu apa? Teks editorial yaitu teks yang berisi artikel utama yang ditulis oleh redaktur koran yang merupakan pandangan redaksi terhadap suatu peristiwa yang aktual, fenomenal, atau kontroversial. Isi dari teks editorial yaitu berupa fakta dan opini. Faktanya yaitu peristiwa yang faktual, fenomenal, dan kontroversial, sedangkan pendapatnya atau opininya yaitu pandangan redaksi terhadap suatu peristiwa yang akan disampaikan. Seperti teks lainnya, teks editorial ini mempunyai struktur teks. Di antaranya ada pengenalan isu, ada penyampaian argumentasi, dan penegasan ulang. Teks pengenalan isu di sini adalah bagian pendahuluan yang mengenalkan isu atau permasalahan yang dibahas. Ada juga menyampaikan peristiwa atau persoalan yang aktual, fenomenal, dan kontroversial. Struktur teks editorial yang kedua yaitu penyampaian pendapat atau argumen. Di sini berisi pembahasan mengenai tanggapan redaksi terhadap suatu isu yang sudah disampaikan sebelumnya. Di sini menyampaikan tanggapan disertai argumen yang kuat, alasan yang logis yang disertai dengan fakta, data, dan menurut para ahli. Bagian akhir dari struktur teks editorial yaitu penegasan ulang. Penegasan ulang ini berisi saran, himbauan, atau berisi simpulan, atau berisi solusi. Kaidah bahasa yang terdapat pada teks editorial diantaranya ada kalimat retoris, ada kata ganti petunjuk waktu, tempat, atau peristiwa, ada konjungsi kausalitas, dan kata populer. Yuk kita bahas masing-masing kaidah kebahasaannya ya. Kalimat retoris. Kalimat retoris ini adalah sebuah kalimat pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Maksudnya, jawabannya itu sudah tersedia pada kalimat pertanyaan tersebut. Misalnya, siapa yang tidak ingin bahagia? Itu jawabannya sudah terdapat atau sudah secara tersirat ada di dalam kalimat pertanyaan tersebut. Contoh untuk kalimat retoris. Kata ganti petunjuk waktu, tempat, atau peristiwa. Biasanya kata gantinya itu menggunakan kata ini, itu, atau tersebut. Kata ganti ini merujuk kepada kalimat-kalimat sebelumnya untuk menjelaskan sebagai kata gantinya. Kata itu pada paragraf kedua menunjukkan kenaikan harga LPG sebanyak 50%. Kemudian ada konjungsi kausalitas. Di sini adalah kata penghubung yang menunjukkan hubungan sebab akibat. Biasanya konjungsi yang digunakan itu seperti karena, oleh karena itu, oleh sebab itu. Kaidah bahasa selanjutnya adalah kata populer. Kata populer ini adalah kata yang sering digunakan dan mudah dipahami oleh kalangan masyarakat. Misalnya kata keuntungan. Masyarakat lebih memahami kata keuntungan dibandingkan dengan laba. Jadi kata populer itu adalah keuntungan, sedangkan laba adalah kata kajian. Ragam informasi yang terdapat dalam teks editorial diantaranya ada data, ada fakta, ada opini. Ragam informasi yang ada di dalam teks editorial yaitu yang pertama data. Data ini adalah keterangan yang benar-benar nyata, keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan dasar, analisis, atau kesimpulan. Biasanya data berupa angka kualitatif dan kuantitatif. Berikut contohnya.
Beragam informasi berupa fakta di sini merupakan hal-hal yang bersifat nyata, tidak ditambah atau tidak dikurangi. Fakta lebih akurat jika didukung dengan data, ya. Fakta ini sifatnya logis, objektif, faktual, dan telah terjadi. Ada yang tahu bagaimana cara menulis teks editorial? Yuk kita bahas satu-satu. Yang pertama, memilih topik. Kedua, mengumpulkan data. Dan yang ketiga, menyesuaikan bahasa. Dan keempat, menyunting. Topik yang dipilih haruslah yang menarik minat pembaca atau minat peserta didik. Kemudian topik yang dibahas adalah topik yang aktual, fenomenal, atau kontroversial. Nah, misalnya sekarang itu berita yang sedang aktual itu apa? Piala Dunia ya. Nah, seperti itu bisa dijadikan topik untuk menulis teks editorial. Langkah kedua adalah pengumpulan data. Data yang dikumpulkan itu harus berupa fakta untuk memperkuat pendapat yang disampaikan. Jika tidak ada fakta berupa data, maka pendapat kita akan sulit diterima oleh pembaca. Langkah yang ketiga adalah pemilihan bahasa. Maksudnya di sini adalah pemilihan bahasa harus tepat agar mudah dipahami oleh pembaca, sehingga pembaca mengerti maksud yang disampaikan oleh penulis. Langkah yang keempat adalah menyunting teks. Menyunting yaitu memperbaiki kesalahan penggunaan kata, kalimat, atau makna sebuah kalimat. Menyunting teks ini diperlukan agar tidak ada kesalahpahaman dalam memahami sebuah teks. Nah, demikian pembahasan materi dari teks editorial ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.